sih kuku. Milih Cina Bandung. Ada manfaatnya Angel. berarti ya. Iso ae sam. Oke, kita mulai lagi. Kalau kita punya di sini ada persegi panjang, ini pasti ada beban merata di sini. Ada yang mau ditanyakan Mas Yusuf? Halo, iya Bu. Ada ini nggak Bu? Share PPT-nya yang tadi nggak Bu? Soalnya Oh saya nanti telat ya. nggak ngikut dari awal. Nanti saya share di Di grup ini Pada. ya? Lupa. Oh, di sepadanya. Mm-mm. Oh iya. Nah, kalau kita punya struktur seperti ini pasti titik tengahnya ada di sini, titik berat. Kalau ini pasti di sepertiga. Kemarin ini tumpuan apa, Mas? Atau Mbak? Sendi. Yang ini? Yang B? Yang B tumpuan ada yang masih ingat? Ini ada tumpuan roll. Ini berarti ada gaya apa aja di sini? Kalau tumpuan sendi. Minggu kemarin, iya minggu kemarin. Kalau tumpuan sendi, ada gaya apa aja? Vertikal. Ini Mas Fati? Vertikal dan horizontal. Dari sini ada AY, sini ada AX. Terus kalau kita punya gaya P, kita uraikan ke sumbu Y, jadi PY sama dengan berapa? Kalau sini ada 45 derajat. Soalnya teman-teman kemarin itu kok di kuis itu masih banyak yang bingung kayaknya. Tapi ini saya baru beberapa jawaban sih, belum semuanya. Jadi juga saya belum bisa mukul rata kalau banyak yang belum paham tentang menguraikan gaya. Soalnya kan juga ada 30-an mahasiswa, saya cuma punya data 10 mahasiswa, jadi ya nggak bisa saya pukul rata, teman-teman nggak bisa. Jadi teman-teman yang sudah paham, mungkin kalau saya tanya bisa langsung jawab. Tadi Mas yang nilainya, Mas Hasan chat saya lagi gak enak badan, jadinya gak bisa bantu jawab. Padahal nilai Mas Hasan bagus. Yuk lanjut, yang PY nilainya berapa kalau kita punya gaya di P, terus kita uraikan di sumbu Y.
Ini kok diem tumben pas malam diem. Apa kekenyangan tadi puasa? Jadinya diem. Mas Ainun Najib ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, tadi kepencet. Yang lainnya? Udah berapa? Dari minggu pertama kayaknya saya bahas beginian tuh. Terus ini udah minggu kelima gitu. Iya. Kalau Mas Hisham mau bantu jawab. Enggak Bu, malah saya kurang paham yang materi terakhir itu Bu, materi 3. Wah ini berarti apa? Subscribe tok tapi enggak dilihat ini videonya. Loh, saya lihat Bu, tapi saya skip. Kenapa di skip? Parah sih. Ya enggak Bu, saya lihat cuma masih tetap nggak paham Bu. Ini gimana? Berarti saya yang masih bermasalah untuk menjelaskannya atau gimana? Mungkin saya yang telah mengikuti sih Bu, jadi saya agak kurang paham. Mungkin teman-teman yang lain bisa dibantu dosennya. Tapi kebanyakan benar kok ini jawaban yang nomor 3 ini. Mas siapa ini? Oh Mbak Vidya. Mbak Vidya ada? Oh, Mbak Vidya ada? Ini Mas Ainun Najib ini benar juga nomor 3. Saya nggak akan ngoreksi sampai nilai akhir sih. Cuman kalau dia, kalau teman-teman maksudnya ngerjainnya sudah benar prosesnya, cara bagaimana cara mengerjakannya itu tadi, terus tak kasih nilai. Jadi nggak sampai dapat nilai akhir pun, it's okay, tetap dapat nilai gitu. Kalau runtutannya benar ya, dalam pribadi diagramnya ada, terus habis itu ada gambarnya pertama di soal itu, terus habis itu diturunkan ke pribadi diagram, terus diuraikan gaya-gayanya gitu, tak kasih nilai penuh. Ini mungkin Mas Ainun Najib bisa bantu jawab, soalnya nomor 4 juga benar sih punyanya Mas Ainun. Soalnya bukannya cuma 3 ini. Oh iya, maksud saya yang terakhir nomor 3. Udah Bu, dimaafkan. Oke, saya maaf yang salah sebut. Soalnya pengennya ngasih soal banyak gitu ya. Tapi kok ingat juga teman-teman pas habis mengerjakannya juga nggak akan maksimal. Saya ngoreksinya juga tambah banyak nanti. Mas Abrori ada? Oh ya, mengingat yang saya sebut tadi gak ada yang nyaut ini, saya jadi ragu. Benar-benar mengerjakan sendiri atau enggak ya? Kalau kita Halo? punya, Iya Bu. ada yang mau menjawab? Ya Mas Ainun? Iya gimana Kalau kita punya gaya P di sini, Bu? Maaf tadi agak nggak enak koneksinya. oke. Kalau kita punya gaya P di sini, terus habis itu, Waduh. Yang ini Bu. gimana Mas? Halo? Iya. Iya gimana? Kalau kita punya sudut P di sini, terus kita uraikan P-nya ke sumbu Y, jadinya nilainya berapa Mas? PY-nya Mas? Ini sama seperti soal nomor 3.
Oh, uraian ini lagi. yang itu ya Bu ya, yang kemarin yang nomor 3 itu. Hampir sama. Iya, kemarin itu sebenarnya itu Bu, aku dibantuin sama teman Bu, karena kemarin itu emang susah banget yang nomor 3. Jadi cuma ngerjain sampai nomor 2 kemarin. Oke, berarti dari Kemarin teman itu sampai bantuin mengerjakan langsung atau mengarahkan ini harusnya gini, ini harusnya kamu pakainya ini gitu enggak, atau langsung ini tak garap no. iya, jadi gini Bu, kemarin itu kan aku nge-zoom kan, habis itu dituntun, pengennya juga biar paham Bu, tapi ya Berarti ada dua tetap orang aja yang gagal ya, saya dan temanmu. jadi kayak apa namanya, apa ya, cuman dikasih ya, ini caranya gini gini, terus ya udah dihitung aja gitu, ya habis ngitung ya masih agak pusing juga Bu jadinya, jadi masih butuh belajar lagi sih Bu. Oke. Terima kasih penjelasannya. Oke. Kalau kita punya gaya P di sini, kalau sudutnya ada 45 derajat, kita uraikan ke sumbu Y, kan ini ya, sini Y, sini X. Nah, kita pindahkan gaya P ini tadi misalnya sini. Oke. Kita uraikan ke sumbu Y, jadinya begini. Kita uraikan lagi ke sumbu X, jadinya kan ke sini. Ini yang PY, gaya P yang diuraikan di sumbu Y. Lalu ada PX, gaya P yang diuraikan di sumbu X. Kalau dia punya sudut kemiringan 45 derajat di sini, kita ada dua yang perlu tahu, PY dan PX. Yang diketahui P dan kemiringannya 45 derajat. Berarti nilai PX ini tadi kan karena dia diuraikan terus dia posisinya di sampingnya sudut, jadinya PX ini tadi miring Resin. sampingnya sudut. Sampingnya kos. Kemarin Berarti kemarin kan itu Bu, saya ngerjakan nomor 1 itu kan saya niru tabel yang ada di apa PPT pertama itu. Lah saya coba ambil dari sana. Jadi kalau di kan contoh soal itu manapun kan ada dua sekalipun, arah itu Bu. Yang pertama kan P1-nya kan ke kanan tas. Nah, yang berarti kan kalau di yang materi nomor 1 itu kan berarti masih normal kan Bu. P1 sama dengan PX sama dengan P1 ini soal sin nomor berapa Mas? yang nomor 1 kemarin itu Bu. Nomor Itu satu. kan kalau katanya Ibu kan kebanyakan salahnya di pengambilan sin cosnya itu ya Bu ya. Tak gambar ya, soal nomor 1 ini. Iya. Ada T, Terus sama ini itu ada ini. 80 meter. Sini punya sudut. datanya kan 30 derajat itu. Ini 30 sama 45. Iya, bawahnya 45. Ini 45, ini 30. Itu 30. Hmm. Itunya 40 atau berapa gitu T-nya. Sini ada 60. Oh iya 60. Terus kalau kita punya sudut di sini, kita fokusnya ke P ini ya. Kita Ah, uraikan di sumbu Y, jadi kan di sini. Terus ini iya. kita uraikan ke sumbu X, jadinya kan ini. Iya benar. Tinggal sudutnya kan di sini yang diketahui. Berarti Iya. ini kan nilainya sama kayak ini. Ya Ini karena derajatnya juga diambilnya juga sama. sama kayak ini kan. Jadi Iya, kan yang ini Hah? dia kan di samping. Cos 30.
Yang sini Itu yang atas PY ya, Bu ya? PY. PX-nya. Jangan di depannya sini. Depannya sudut. Jadinya kan T sin 30. Terus yang di sini. Itu kan nanti jadi minus di X-nya kalau nggak salah ya, Bu. Y. Kan ke bawah. Oh iya, Y-nya. Ini diuraikan di berarti 8 Y anggap aja gitu ya. Ini Iya. uraikan berarti ada 8X. 8X kan di depannya sudut. Iya. Jadinya kan 8 dikalikan Cos. sin depannya sudut. Oh Terus iya, sin. sin. Sin 45. Terus yang di sampingnya ini. Oh Astagfirullah. Oh berarti iya, saya yang nggak salah. sin cos, Bu. Bener. X-nya kan ini ya. Iya. Yang ini berarti aku belajar salah. Astagfirullah, maafkan ya. Sin 45 untuk yang ini minus ke bawah 8 Y. Berarti kan Itu kan dapatnya kan itu T yang T1 itu kan berarti udah ada angkanya ya, Bu ya, di 60 itu kan. X sama ini 60. Oh Berarti iya. kan T sin 30 derajat min plus ya sama Ya, plus. 8 cos 45. Nah, teman-teman tadi itu yang tak koreksi yang dari 10 atau 11 mahasiswa ini kebanyakan sin toknya sin, cos toknya cos. Padahal kan harus lihat ini dulu, pribadi diagram dulu. Saya aja udah buat pribadi diagram loh. Masih salah ini tadi masukkan sin sama cosnya. Apalagi teman-teman yang menjawab tanpa pribadi diagram saya. Ya, Bu, tidak tapi apa-apa. bukannya di rumusnya itu apa ya? Kalau nyari mau itu kan dicari gaya momentumnya, berarti kan sama dengan akar sigma fx pangkat 2 ditambah sigma fy pangkat 2 kan gitu ya, Bu ya. Berarti kan x ketemu x ya, Bu ya. Kan harusnya tetap ini dikejarkan dulu kan. Sigma fx berapa? Terus yang sigma fy ini jadi 30 ditambah 4 akar 2. Terus ini berarti kan T cos 30 min 8 sin 45. 60 dikalikan setengah akar 3 dikurangi 4 akar 2. Ini jadi 30 akar 3 min 4 akar 2. Nah, teman-teman tadi itu kalau teman-teman salah masukin ininya, salah dalam bikin uraian gayanya ini tadi, pasti nilainya di sini salah nanti. Saya nggak perlu ngecek sampai belakang. Kalau saya tak lihat ininya wes bener ya wes. Saya nggak perlu nulis ke belakang lagi. Oke. Soalnya teman-teman tadi itu banyak yang FX tak bukakan misalkan dari apa ya? Nah, ini. Bu, mau tanya, Bu. Itu kan tadi saya lihat di PPT-nya yang apa namanya? Ya, yang materi 1 itu. Nah, itu
kan di tabelnya sendiri di materi 1 itu sigma X itu semuanya pakai cos kalau nggak salah, Bu. Dilihat dulu, kan soalnya beda. Case-nya juga bakal beda. Jadi dilihat dulu tetanya sebelah mana. Oh, Kalau tetanya beda ya nilainya juga akan beda. Bu, berarti bukan semuanya di tengah situ ya, Bu ya? Hmm? Tetanya bukan berarti di tengah semua ya, Bu ya? Kan yang diketahui tadi kan di atas sama yang di samping kanan, bawah. Sedangkan yang di PPT saya pasti beda dengan ini kan. Gimana ya Oh, ngasih konsepnya itu. Jangan teman-teman terpaku pada soal yang misal hasil akhirnya itu cos atau sin, tapi teman-teman harus paham betul tentang gimana tadi posisi sin cosnya. Yang tak cari itu sebelah mananya, depan apa sampingnya, itu harus tahu. Kalau teman-teman gak pegang konsepnya di mana letak petanya itu tadi, cuman lebih itu kan soalnya hampir sama seperti PPT saya yang kemarin. Tapi kan saya juga enggak lihat betul. Dalam artian saya nggak yakin kalau soal yang di PPT saya yang lama itu soalnya sama dengan soal quiz saya yang pertama. iya Bu, paham, paham. Jadi yang dipegang bukan itu sama seperti yang di PPT. Di PPT itu hanya contoh. Tetap kembali lagi ke konsep di mana titik petanya diketahui, mana yang di samping, mana yang di depan. Mana yang di miringnya yang diketahui gaya itu tadi. Berarti yang jadi acuan depan, belakang, kanan, kirinya tetanya yang di T1 itu ya, Bu ya? Yang diketahui, yang di satu ada 30 derajat itu sama 45. Nah, itu lokasinya di mana, titiknya di mana. Dari situ nanti kita tahu sampingnya itu yang sebelah mana, depannya itu yang sebelah mana. Kalau kita nggak tahu titiknya terus asal, oh ini sama. Padahal kan lokasi tetanya, titik letaknya si teta kan tiap soal pasti beda. Iya. Nah, makasih Bu. Ini sama-sama kayak ini tadi. Ini VX kok kos-kos. Padahal kan kalau kita kelihatan ya screen saya yang jawabannya Mas Suhud. Ini juga Lihat Bu. kelihatan Bu, Mas Suhud. kelihatan. Nah, kayak gini. Ini udah digambar. Sudah ada X. X-nya X1, X2, ada Y2, Y1. Nah, udah ada tabelnya. Tapi balik lagi PX, P1. Berarti P1X. Yang ini berarti ya. Dia kan di depannya tetanya kan di sini. Ini kok kelihatan ini dari mana? Ini kan 30 Kursornya derajat kan di soal nggak tadi. kelihatan Bu. Hmm? Kursornya nggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Kursornya enggak? Kursornya enggak. Gimana ya? Ya, ini. Ini tak. Kalau tak hapus nanti hilang. Ya, ini. Kelihatan ya? Tes screen saya. Ini bisa cepat-cepat. Tadi kan enggak kelihatan. Nah, ini kelihatan Bu. Kan sini T-nya. Sini tetanya yang 30 derajat. Berarti kan ini diuraikan ke sumbu Y. Ini ada Y1. Ini udah ada benar gambarnya. Terus habis itu ini yang diuraikan ke sumbu X.
Jadi di sini ada X1. Oke. Terus kita ke sini. P1X, P1X berarti ini. Nah, ini kok cos. P1X kan ini. Ini kan sama seperti depannya ini tuh. Harusnya kan ini pakai sin. Yang P Y1. Y1 kan ini. Sampingnya theta ini. Nah, ini kok sin. Ini harusnya kan pakai cos. Terus sekarang yang ada 8 kilonewton. Diuraikan ini juga sudah diuraikan, ini ada. Diuraikan ada Y2. Diuraikan ke sumbu X ada X2. Tetanya di sini diketahui 45. Berarti X2 ini tadi sampingnya teta. Sampingnya ini benar. Cos 45 ini benar. Ini ke bawah. Kalau sini udah ada cos berarti sin. Tinggal gitu aja. Loh, ke bawah benar. Yang ini benar. Yang ini kenapa salah? Mas salahnya. Ini kerjaannya Mas Suhud. Mas Suhud ada? Ini teman-teman yang lain juga jawabannya sama seperti Mas Suhud. Mas Suhud. Mas Suhud. Aku nggak tahu Mas Suhud. Ada. Mas Suhud nggak tahu. Yang menentukan arah untuk tetanya itu maksudnya sudutnya itu Kak Bu? Sudut yang diketahui. Sudut yang diketahui kan ada 2, berarti itu sudut P1 dan P2 itu kan Bu maksudnya, yang 30 sama 45. Kan ini dipakai untuk ini. Terus yang ini pakainya kan ini. Nah, kalau mau ngerti depan belakang kanan kirinya itu Bu, maksudnya gimana ya Bu? Kan gini. Tadi kan punya gaya yang diketahui ini ya. Oke. Terus kita punya sudut di sini. Ini sumbu Y, sini sumbu X. Nah, kalau sudutnya di sini, samping, ini kan miring. Ini miring, ini samping, ini depan. Depannya sudut, sampingnya sudut. Ini miringnya sudut. Oh. Kalau di samping ini, sampingnya sudut ini berarti dia pakainya cos. Depannya sudut, dia pakainya sin. Kan ini membuat segitiga tertutup tuh. Oh, alah ambilnya depan sampingnya dari situ. Oh, ya Bu, paham. Kalau ini ada X, sini ada Y. Ini gayanya. Kita punya sudut di sini. Berarti sini ini apanya sudut? Itu samping. Kalau samping sini berarti pakainya Cos. Sini. Ini yang gini. Itu depan. Cos. Depan sin. Oh iya Bu, baru paham sekarang menentukan arahnya. Setelah kuis. Yang lainnya? Paham Bu, makasih. Ada pertanyaan? Dilanjut Bu. Ini jam dong. Oh, Mas Ferdi berarti paham ya? Kita lanjut. Ini jawaban ini banyak tadi. Bisa dipahami. Saya lihat dari saya lihat jawaban teman-teman tadi banyak yang ini sin kok kos gitu.
Harusnya kan semua kembali ke titik yang diketahui. Oke, lanjut ke sini ya. Berarti udah paham ya kalau ini apa di sini? Share screen-nya, Bu, belum masuk. Oh, oke. Sabar, Mas. Oke ya. Berarti yang di sini? Yang di situ PY. Nilainya berapa? Situ karena something, Bu, berarti cost. Sampai tekan gitu, Mas bisa. Kos ya? Di depan. Oh, depan itu, Bu. Maaf, Bu. Salah, Bu. Sini tuh, Bu. Mesin. Yang lainnya paham nggak? Atau masih ada yang bingung? Mas tadi? Paham, paham. Paham, Bu, paham. Sedikit paham. Kalau gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada gaya ke sini. Terus yang diketahui petanya sebelah sini. Ini maksud misal ini terus tak uraikan sumbu X dan tak uraikan ke sumbu Y. Jadi sini namanya SX nilainya berapa? Mas Ferdi? Kalau ada gaya S dengan sudutnya ini tadi ada 30 derajat yang diketahui, terus tak uraikan di sumbu X, itu SX, dan SY. SX-nya berapa, Mas? S sin S cos, Bu. SX-nya berapa? S sin 30 derajat. SY-nya? Sin. Derajat. Cos 30 derajat. Oke, paham ya Cos berarti ya. 30 derajat. Kurang lebih. Yang lainnya? 30 derajat. Paham, Bu. Yang lainnya paham? Mas Hisham ada yang tanyakan lagi? Udah, Bu. Makasih, Bu. Paham. Mas Gamal? Sampun, Bu. Oke, good. Dan ya, saya lanjut ke sini ya. Ini berarti dia pesin 45. Sini ada PX-nya berapa? Cos 45. Cos 45. Ini kalau tumpuan sendi Cos berarti 45. ada AY dan AX. Vertikal dan horizontal. Ada yang mau nge-guide tadi? Serius tadi pagi? Ini berarti ada titik beratnya sini ya, sepertiga dari alas. Berarti ada Ki. Ini anggap aja Q2 ya, yang sini Q1.
Nah, besarnya Q2 sama dengan luasan ini tadi. Setengah kali alas kali tinggi. Oke, Pak, monggo. Setengah kali alasnya 2 meter kali tingginya 2 kilonewton per meter. Jadi 2 kilonewton per meter. Yang sini Q1 sama dengan panjangnya kali lebar. Panjang 2 meter, lebarnya setengah, 1,5 kilonewton per meter. Tinggal 3 kilonewton per meter. Sudah dapat ini. Tinggal kita pakai sigma Fx sama dengan 0. Syarat kesetimbangan. Hitung ya. Sampai sini untuk menguraikan gini kan gampang toh. Bu mau tanya, Bu. Hmm. Itu setengah kali A kali T itu dari titik beratnya lah, Bu. Titik beratnya kan ada di sepertiga, tapi kan banyaknya gaya yang ada di segitiga ini pakainya luasan. Jadi luasan segitiga ini linier ataupun sama dengan gaya yang ada di luasan ini. Kalau kita menentukan titiknya, nilainya titik beratnya dari alas ini kan berarti sepertiganya. Tapi kalau teman-teman mendapatkan besarnya gaya yang bekerja di beban merata di segitiga ini tadi, pakai luasan. Kita butuh titik beratnya ini tadi untuk menghitung momen. Karena momen kan kita dibutuhkan jarak dari gaya tersebut ke titik putar atau titik pusat, titik acuan. Tapi kalau besarnya gaya ini tadi, kita pakai luasan ini tadi. Kan sebenarnya gaya di segitiga ini banyak. Dan dia merata di setiap sudut ataupun di setiap titik. Tapi kita ambil acuannya titik terberat atau titik beratnya itu tadi ada di sepertiga dari alasnya. Kalau di persegi panjang berarti setengah dari alas ataupun panjangnya ini tadi. Tapi besarnya gaya yang bekerja di beban merata di sebuah persegi panjang ini tadi, totalnya kita pakai luasan, yaitu panjang kali lebar. Gimana Mas Bagus? Bingung? Pusing? Atau rodok dong? Rodok bingung, Bu. Rodok dong ya. Nanti saya share PPT-nya. Jadi biar tahu kalau pakai segitiga titik beratnya gimana dan berapa gaya yang bekerja di segitiga itu kita pakainya luasan. Jadi kalau gaya tersebar terdistribusi merata di sebuah misal kayak tumpukan pasir bentuknya segitiga. Nah, dari tumpukan pasir tadi beratnya itu di sepertiga dari alas dan tingginya setengah dari tinggi kalau dia sama kaki. Nah, beratnya atau gaya berat itu tadi totalnya dari luasan si segitiga itu tadi. Jadi berat total dari pasir yang berbentuk segitiga itu tadi itu sama dengan luasan si segitiga. Jadi jumlah total beratnya si pasir, kalau pasirnya diunduk-unduk sampai segitiga, nah itu gaya beratnya
sama dengan luasan si segitiga itu tadi. Kalau misal teman-teman di pabrik ada semen ditumpuk-tumpuk sampai membentuk persegi panjang. Nah, di bawahnya semen itu tadi ada platform. Mau menghitung platformnya ini tadi, nerima beban merata kan dari semen yang ditumpuk-tumpuk ini tadi. Nah, dari semen yang ditumpuk-tumpuk ini tadi, titik paling berat, titik yang diterima si platform itu tadi paling berat itu di mana? Nah, di titik beratnya itu tadi, kalau persegi, kita tumpuk semen-semennya berbentuk persegi panjang, jadi yang di tengah dari alas platform itu tadi. Alas dari semen yang ditumpuk-tumpuk tadi. Oke, sudah ada gambaran. Maaf Bu, berarti kalau secara nilai itu besar gayanya lebih besar yang luasan tadi ya Bu? Besar gayanya sama dengan luasan. Yang lainnya? Lanjut ya. Oke Bu, dilanjut. Kita punya fx, tinggal ini sama ini ya, fx-nya ya. Jadi ax plus px sama dengan 0. Jadi ax sama dengan min px. Jadi ini kan tadi gambar seperti ini kan asumsi saya ke kanan ke atas. Jadi kalau seharusnya nilai AX ini kalau dia minus PX, jadi harusnya nilai arah gayanya AX itu ke sini. Biar nilainya positif. Karena tadi asumsi saya ke kanan, jadi nilai AX-nya sama dengan min PX. Jadi P-nya 2,5 cos 45 derajat. Jadi 2,5 kali setengah akar 2. 1,25 akar 2. Ada yang ditanyakan? Untuk min-nya itu Bu, PX min itu dari mana ya? Min PX ini kan tak pindah luas ke sini. Jadi plus tak pindah luas jadi min. Kan ini. Ini ke Hasilnya arah kok nggak kanan minus, Bu? Oh, ini Iya, maksudnya. bahasanya minus. Ya, maaf. Saya yang lupa. Makasih, Bu. Sama-sama saya yang makasih sudah diingatkan. Sekarang kita lanjut. Sigma FY sama dengan 0. Kita udah tahu AX-nya ya. Kita asumsi yang ke atas positif. Ada AY dikurangi dengan Q1, terus ada PY minus ya, P kali sin 45, terus ada Q2 ke bawah jadi min Q2, ke atas berarti ada plus BY. Kita nggak tahu nilainya AY dan BY. Kita yang ditanyakan AX, BY, AY. Ini sudah ketemu, tinggal ini sama ini. AY min Q1 sama dengan 3 kN. Min P, sin P-nya berapa? 2,5. 2,5 kali setengah akar 2 dikurangi Q2-nya 2 kN. Ini nggak pakai meter, meternya kan dicoret. Akar 2 kilogram Newton. Ini plus B. Jadi Plus BY. ini.
1,25 K2 ini ya, AY plus BY minus 3,5 min 1,25 akar 2 kN. Jadi AY plus BY sama dengan 5 plus 1,25 akar 2 kN. Dari sini ada yang ditanyakan? 2 kilogram. Cong ya. Habis ini kita pakai kan dari persamaan kesetimbangan gaya ini tadi, kesetimbangan partikel, kita cuma bisa dapat persamaan gini aja. Kita belum tahu nilai AY dan BY-nya. Maka dari itu kita butuh sigma momen di titik A sama dengan 0. Kita asumsi yang berlawanan arah jarum jam nilainya positif. Jadi dari sini kita asumsi untuk titik putarnya di titik A. Sekarang dari titik A kita jalan, ada gaya apa aja yang bekerja. Oh, kita ketemu Q1, berarti Q1 ini arahnya ke bawah. Kalau kita putar berarti lah ke arah jarum jam. Dari sini bingung enggak? Ini kemarin sudah kita bahas juga. Jadi nilainya negatif. Q1 dikalikan dengan panjangnya ini. Tadi kan titik berat ada di setengah dari alas. Kalau kita punya persegi panjang berarti setengah dari 2. Di sini ada posisinya Q1 ini tadi. Ada di 1 meter. Jadi min Q1 dikalikan dengan 1 meter. Jalan lagi dari Q1. Jalan lagi dari Q1. Oh, ketemu PY. Nah, PY di sini nih titiknya. Berarti titik PY ini tadi dari titik pusatnya ada 2 tambah 2. Ada 4 meter jarak antara gaya di PY ini tadi dengan titik putarnya. Tak puter. Oh, searah sama jarum jam. Berarti dia negatif lagi. PY dikalikan dengan jarak. Momen masih ingat ya, momen sama dengan gaya kali lengan. Lengan untuk berputar. Jadi PY dikalikan dengan jaraknya ini tadi ada 4 meter. Terus jalan lagi aku. Jalan lagi ketemu. Siapa lagi ini nanti ya? Oh, ketemu Q2. Q2 tadi titik beratnya ada di sepertiga dari alasnya. Sepertiganya sebelah sini. Kalau dia panjangnya 2 meter, alasnya 2 meter, berarti sepertiga dari 2 meter sebelah sini. Kalau sini berarti 2/3 kalikan 2 meter. Jadi jarak antara titik Q2 ini tadi dengan sumbu putarnya di A, tak puter. Oh, searah jarum jam lagi. Minus lagi berarti. Minus dikalikan dengan Q2 dikalikan dengan jaraknya lagi. Ada 2 meter ditambah dengan 2 meter ditambah dengan 2 meter. 2 tambah 2 tambah 2, 6. 6 ditambah 2/3 dari 2 meter jarak dari sini. Ini 2/3 kali 2 meter. Jadi 4/3 sini berarti 6 ditambah 4/3 meter. Jarak antara Q2 dengan titik putarnya. Terus lanjut jalan lagi. Ada gaya apa lagi nih? Ada gaya B.
BY ke atas, tak puter BY. Tak puter dengan titik pusatnya tadi di A. Tak puter, dia berlawanan arah sama jarum jam. Berarti nilainya positif. Ada positif BY dikalikan dengan jarak BY ini tadi sama titik putarnya. Positif. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berarti 8 sama dengan 0. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Mas Rizky, ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Dong ya. Mas Rizky dong ya. Apa, Bu? Dong. Mudeng. Paham. Insya, insya Allah, Bu. Yang lainnya? Ada pertanyaan? Berusaha mencerna, Bu. Mas Hisham udik-udik gitu paham apa mumet apa gak dong? Apa ya Bu? Panjang Bu rumusnya Bu jadinya. Sebenarnya kan konsepnya balik lagi. Dari titik pusatnya ada gaya sebelah mana aja. Kan kalau ini tetap kita pakai timbangan benda tegar, ada sigma Fx Iya, sama dengan terus 0, sigma FA. Iya Fy Bu. sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Iya. Jadi diuraikan aja. Kalau teman-teman pegang konsepnya akan lebih gampang mengerjakan soal apapun itu. Walaupun sudutnya dimanapun, walaupun ada beban merata, di sini ada lingkaran, sini ada segitiga, sini ada trapesium, akan lebih gampang kalau teman-teman pegang konsepnya. Yang lainnya? Bu, Mas Bu, Wildan. saya mau tanya. Iya. Itu kalau sigma momennya mulai dari B itu hasilnya sama lah, Bu? Sama. Tapi nanti kalau Mas Wildan mencari sigma momen di titik B, berarti nanti Mas Wildan akan dapat nilainya AY. Kalau saya pakai sigma momen di titik A, saya nanti dapat nilai di BY. Karena saya nggak punya lengan di titik A, jadi saya nggak bisa dapat nilai dari gaya AY. Tapi kalau Mas Wildan nanti pakai momen putarnya di titik B, berarti nanti Mas Wildan kan punya lengan untuk dapat di gaya A. Jadi AY-nya nanti Mas Wildan dapat. Kalau saya nggak dapat AY-nya, saya cuma dapat BY-nya. Tapi dari BY ataupun AY itu tadi bisa dimasukkan ke sigma FY yang kita udah dapat persamaan pertama tadi. Nanti kan endingnya akan tetap dapat keduanya toh. Karena keduanya yang ditanyakan. Iya, Bu, makasih, Bu. Paham ya? Jadi kalau Mas Wildan mau muter di sumbu B, di titik BY, nanti ya wis tinggal dibalik no. Kalau dari BY, P-nya nanti dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, wis seperti biasanya lah. Iya, soalnya kalau dari A itu malah agak ribet, soalnya banyak yang ngitung dari A soalnya. Ya saya kan ambil gampangnya titik A ya. Biar nanti jalanku berarti kan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, gaya apa aja yang dapat. Tapi kalau Mas Wildan pakai kiri, berarti jalannya Mas Wildan nanti ke kiri, gaya apa, setelah ke kiri, jalan lagi, ke kiri, ketemu apa, ke kiri, 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 terus gitu. Kalau saya ke Ambil kanan, kanan ya, jalan yang benar.
jalannya nggak pusing juga ya pastinya ya. Gimana? Ada pertanyaan? Mbak siapa sih? Ada Mbak juga kan ya? Udah, Bu. Makasih. Sama-sama. Mbak Tiara, ada pertanyaan, Mbak? Dari tadi saya diskusi sama yang mas-mas, Mbaknya. Ada pertanyaan? Mbak Tiara? Dong apa blong? Ya, Mbak Tiara. Dong apa blong? Gimana nih? Ini ketawa maksudnya tambah tercerahkan atau malah tersesatkan? Maaf Bu, Mas Ainun? minta tipsnya buat belajar deh Bu, kayaknya. Tips Soalnya apa, Mas? buat belajar, saya lihat kalau belajar mata kuliah ini kayaknya cukup sulit Bu. Terus saya lihat juga ada beberapa kakak tingkat ya cukup banyak juga yang mengulang gitu loh Bu. Jadi udah sulit, terus kita juga ada kayak ketakutan juga sih buat itu. Jangan takut nih, takut malah gak dihadapi, gak selesai nanti. Intinya sering-sering ngerjain soal aja sih. Tinggal searching di Google. Sering-sering pusing ya Bu ya. Kan dari latihan itu kita bisa sih. Kalau kita naik sepeda motor, kita gak latihan mau ujuk-ujuk naik sepeda kan ya tiba. Tapi kalau kita sering latihan kan ya lancar kan. Cari di Google soal-soal mekanika teknik gitu aja nanti lah banyak yang keluar tentang momen, gaya, timbangan benda tegar kayak gitu. Dari soal itu kan banyak yang ada jawabannya tuh biasanya di Google gitu. Nah, Mas Ainun coba ngerjakan satu, terus habis itu nanti dicocok Google tadi jawabannya benar apa enggak sih? Kalau masih ada yang salah dan nyoba lagi, masih ada yang salah lagi, nggak apa-apa datang ke ruangan saya. Oke Bu, terima kasih. Bu, mungkin bisa dikasih itu, Bapak itu namanya sebuah cara yang lengkap gitu Bu. Gini kalau kayak gini kan muter-muter gitu Bu. Mungkin mencernanya lebih sulit daripada yang ada di kertas gitu yang panjang gitu. Yang memanjang gitu caranya. Maksudnya Mas Wildan gimana? Kalau di layar gini kan kalau di layar gimana gitu? Ya, sampean kasih sebuah catatan gitu loh Bu, yang caranya itu urut langsung ke bawah. Sulit untuk mencernanya Bu. Kalau Mas Wildan tadi lihat saya step-stepnya mengerjakan, kalau dari minggu-minggu kemarin ketemu kan masih yang pertama saya buat pribadi diagram. Mungkin Mas Wildan bisa sambil nulis. Pertama pasti pribadi diagram. Terus habis dari pribadi diagram, saya nguraikan gaya-gayanya itu tadi. Ada apa aja yang bekerja, terus habis itu tak masukkan ke sigma fx, sigma fy, sama sigma momen. Sudah, itu Pak. YouTube dan ada YouTube. Ya, kan saya belajarnya itu dari subscribe dulu. Ya, nanti saya subscribe YouTube itu kan itu Bu. Gimana Mas? Gimana Mas Wildan? Di YouTube itu cara lo bicaranya itu habis dari sebelah kiri dan lanjutnya di sebelah kanan gitu Bu. Oh maksudnya saya nulisnya itu harusnya rinci sebelah kanan, jalan lagi tuh selalu ke sebelah kiri kayak gitu ta. Ya, gitu. Ya lain kali kalau gitu. Soalnya kan juga belajarnya itu